Terkuak dana yang harus digelontarkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk menyekolahkan putra sulungnya Rafattar. Mengutip gridhype.id, Rafattar yang saat ini berusia 6 tahun sudah duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Sebelumnya, Nagita dan Raffi memiliki taman kanak-kanak Cikal sebagai tempat Rafattar menimba ilmu. Kini kakak Rayanza itu melanjutkan sekolahnya di ACS Jakarta yang berlokasi di Tol Jor di Kelurahan Setu, sekitar 15 km arah tenggara dari Jakarta Pusat. ACS Jakarta adalah International Baccalaureate World School dan Cambridge Center resmi. Sekolah tersebut menawarkan pendidikan berstandar dunia untuk anak-anak dari usia 3-18 tahun. Melansir @jakarta.sch.id, uang pangkal yang harus dibayarkan saat ingin bersekolah di ACS Jakarta untuk kelas 1 sampai dengan 6 adalah Rp190 juta. Biaya pendaftarannya dibanderol 4,5 juta dan biaya tes masuk per mata pelajarannya adalah Rp500.000. Nagita mendadak dipanggil guru Rafattar untuk bertemu. Putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yakni Rafattar Malik Ahmad kini berusia 6 tahun. Di usianya yang sekarang, Rafattar tengah duduk di bangku sekolah dasar kelas 1. Meski masih masa pandemi COVID-19, Rafattar terlihat semangat mengikuti pelajaran melalui Zoom meeting. Bahkan saat berlibur, Rafattar tetap menyempatkan diri untuk bersekolah didampingi pengasuhnya Mbak Lala. Namun secara mendadak Nagita Slavina dipanggil oleh guru Rafattar untuk berbincang-bincang. Mengetahui mamanya diajak bertemu, Rafattar pun panik dan bertanya-tanya apa kesalahan yang dibuatnya. Momen itu terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rans Entertainment. Nagita pun mengatakan ada 2 guru Rafattar yang ingin bertemu dengan dirinya. Mendengar perkataan Nagita, Rafattar pun mulai khawatir dan menanyakan alasannya. Nagita lalu meminta sang anak bercerita jika memiliki masalah di sekolah, sehingga ia bisa memberikan penjelasan di depan guru Rafattar. Wanita 34 tahun itu kembali membujuk Rafattar untuk bercerita tanpa sorotan kamera. Sasri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.